Oleh karenanya ya silakan aja Golkar menentukan pilihan capres untuk diusung nanti saat 14 Februari 2024. Efek Golkar tak usung Anies, Yusuf Kala ngamuk samakan Jokowi dengan Soeharto, kepentingan bisnis goyah, Pak Kumis keluar sumpah serapah. Itu haknya Pak Erlangga, haknya teman-teman Golkar. Kami, parlemen, semuanya memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengusung capres dan cawapres yang kami inginkan di Pilpres 2024 nanti. Kata Pak JK, katanya nggak mungkin ke Pak Anies, cuma ke Prabowo sama Pak Ganjar. Itu seperti apa? Benar seperti itu? Itu sangat benar. Sangat benar. Yang pasti nggak mungkin ke Anies. Nggak mungkin, ya. Siap. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kini tampaknya kerap mengkritik Presiden Jokowi terkait dengan kinerjanya sebagai Presiden Republik Indonesia. JK yang notabene merupakan Wakil Presiden Jokowi di masa pemerintahan 2014-2019 itu melayangkan segudang kritik menggelitik kepada sang Presiden. Bahkan JK tak segan-segan menyamakan pemerintahan Jokowi bak era Soeharto yang dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter. JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 31 Juli, menceritakan jika Soeharto pada 10 tahun di awal pemerintahannya masih menghargai demokrasi. Namun semakin lama, Soeharto menunjukkan sikap otoriter. Sontak JK menilai bahwa pola yang sama juga terjadi di pemerintahan Jokowi. Hal ini dilakukan JK tentu banyak pertimbangan atau penyebab kenapa dia sering mengkritik Jokowi. Salah satu penyebabnya adalah karena Partai Golkar memutuskan tidak mendukung Anies. Karena Golkar tidak mendukung anak didiknya itu, JK belakangan sering menyerang pemerintahan Jokowi. Dia sering hilang kendali dan tidak mengedepankan akal sehat dan kewarasan. Secara membabi buta, ia menyerang Jokowi dengan pernyataan-pernyataan konyolnya. JK mungkin sudah gerah kalau saya baca dari komentar, banyak yang menduga kepentingan JK sudah terhimpit sehingga gerah. Makanya JK berharap Anies jadi presiden. Kalau orangnya Jokowi lagi yang jadi presiden, JK bisa pusing beneran. Memang beberapa waktu belakangan JK sangat tendensius seolah mau memancing kegaduhan, tapi tidak ngefek sama sekali. Yang ada itu tadi, JK malah ditampar kenyataan bahwa Partai Golkar malah tidak mendukung Anies. Manuver ini seolah meyakinkan publik bahwa alarm bahaya politik bagi Anies telah berbunyi. JK harusnya sadar diri, jagoannya tidak bakal menang Pilpres. Anies tidak bisa mengharapkan lagi. Silakan menikmati pusing selama beberapa tahun selanjutnya. Jangan dipikir rakyat muda dibohongi dengan narasi murahan seperti ini. Era Soeharto disamakan dengan era Jokowi. Hanya orang putus asa yang percaya ucapan JK. JK dukung Anies di Pilgub Jakarta, hasilnya apa buat Jakarta? JK mau ulangi lagi untuk Indonesia? Tidak semudah itulah. Anies tidak ada yang peduli kecuali ada door prize-nya. Itu pun tergantung, kalau door prize-nya murahan, orang-orang juga ogah deketin Anies. Jika sudah begini, Anies, JK, dan Surya Paloh mulai panik karena banyak partai yang menolak pencapresan Anies. Jika dilihat Anies itu orang pandai tapi sering bertingkah laku sebaliknya. Ini aneh, karena jika menilik akademis dan pencapaian politiknya, tak mungkin Anies itu bodoh. Dari pemantauan saya, selain IQ tinggi, Anies juga memiliki EQ yang bisa jadi lebih tinggi lagi. Ia pandai memanipulasi segala situasi menjadi berpihak menguntungkan dirinya, termasuk memanfaatkan kekuatan cebongers dalam meningkatkan popularitas. Melihat tingkah laku Anies yang sering difoto di berbagai tempat umum ketika bersepeda, manjat pohon, makan di resto, dan lain-lain, ramai cebong membuat meme foto, bahkan menulis tentang kegiatan receh. Sebenarnya aneh, kalau tidak disengaja kenapa selalu foto-foto tersebut tampak ada seorang atau beberapa orang yang sengaja memfoto. Bisa dibedakan kan foto candid atau bukan? Dan kebanyakan foto-foto Anies menjurus ke arah settingan. Kualitas kerja Anies dan juga elektabilitasnya dipertanyakan. Jadi ada kemungkinan itu alasan Golkar menolak Anies menjadi capres karena memang tidak menguntungkan. Dan untuk JK, sudahlah, berhentilah mengurusi urusan Jokowi. Jangan samakan dirimu dengan Amin Rais. Sudah tua, banyak bacot pula. Bagaimana menurut Anda? Kita menyembelih babi. Agak tegenangan ya. Iya. Diibaratkan babi, Rocky Gerung disembelih warga Dayak, hina Jokowi, hina IKN Nusantara, proses hukum tetap berlanjut sekalipun kau minta maaf. Warga Dayak takkan melepaskan murung. Kami Aliansi Masyarakat Dayak Kalimantan Barat, 1. Meminta pertanggungjawaban Rocky Gerung
yang telah menghina dan melecehkan marwah Presiden Republik Indonesia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Roky Gerung mewek-mewek menyesal karena kritikannya yang diduga bernada hinaan kepada Presiden Jokowi menimbulkan perselisihan serta pro dan kontra di publik. Roky menyadari bahwa kasus ini akhirnya membuka perselisihan. Perselisihan pun berlanjut dan tanpa arah serta menimbulkan keonaran. Ia pun meminta maaf atas perselisihan yang terjadi. Namun, ia tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai adanya pihak-pihak yang melaporkannya kepada polisi atas kritik tersebut. Coba kalau nggak ada yang melaporkan, apakah dia akan minta maaf? Saya rasa tidak. Lalu apakah Anda percaya dengan permintaan si Profesor Dungu itu? Saya sih enggak. Sebelumnya diberitakan Roky Gerung diduga menghina Presiden Jokowi menggunakan kata-kata kasar ketika berorasi dalam acara persiapan Aksi Akbar 10 Agustus 2023. Video orasi tersebut diunggah di kanal YouTube Refli Harun. Akibatnya, Roky dilaporkan ke polisi. Barreskrim Polri mencatat ada 13 laporan polisi dan 2 pengaduan yang dibuat sejumlah pihak terhadap Roky Gerung. Saat ini, laporan tersebut mulai diselidiki. Menurut saya, silakan saja kalau memang mau minta maaf. Namun proses hukum tetap berlanjut, terutama hukum adat dari masyarakat Dayak. Bahkan, juga membuat banyak pendukung Jokowi berang demi membela kehormatan Jokowi. Tuntutan penangkapan Roky Gerung pun juga diwarnai aksi potong babi. 2 pelaporan atas dugaan penghinaan terhadap presiden tersebut dilakukan Lembaga Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, LPADKTKU, dan Fatayat Nahdlatul Ulama. Polisi mengerahkan 150 personel atau satu satuan setingkat Kompi SSK setiap harinya untuk menjaga ketertiban aksi dan keamanan masyarakat. Karena dalam 2 hari saja ada kelompok demonstrasi di Balikpapan, Kaltim, menuntut penangkapan Roky Gerung. Pernyataan Roky Gerung yang mengkritik Presiden Jokowi dalam hal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, hingga menyebutkan kata bajingan tolol, menurut Nation benar-benar telah melukai hati warga Kalimantan dan menghina nama Presiden Republik Indonesia. Ketua LAPDKT Balikpapan Nasion menambahkan, Kaltim selama puluhan tahun dengan rela menyumbangkan pendapatan hasil buminya, mulai dari masa kejayaan kayu hutan, minyak dan gas, hingga batu bara sekarang, juga kelapa sawit, kepada Republik Indonesia. Dompet Republik ini sebagian besar isinya dari hasil bumi dari Kaltim. Demikian hasil dari pendapatan itu, hanya sekian persen saja yang kembali kepada Kalimantan Timur. Sekarang, ibu kota negara sebentar lagi akan dipindah ke Kalimantan Timur. Dan ada orang yang tidak rela sampai menghina kepala negara yang melaksanakan gagasan itu. Hal itu tentu saja merendahkan harkat dan martabat dari Presiden Jokowi. Maka dari itu, untuk Roky, lebih baik mengikuti proses hukum yang berlaku. Termasuk dengan hukum adat. Jangan sampai nasibmu kayak babi yang dipotong sama masyarakat Dayak. Saya sebenarnya sudah yakin, berita ini bakal bikin banyak orang kepanasan. Berita apapun pasti akan men-trigger emosi kelompok sebelah, oposisi, kadrun, dan barisan sakit hati akut. Sangat gampang menebak mereka bakal bilang IKN Nusantara akan dikuasai Cina. Roky Gerung termasuk yang kepanasan, tapi akhirnya dia offside dan keceplosan menghina presiden. Jadi meskipun sudah meminta ampun seperti apapun, proses hukum akan tetap berlanjut. Roky akan tetap dihukum dan mungkin bisa masuk bui. Meskipun Presiden Jokowi tidak akan ambil pusing karena hanya orang berjiwa besar yang tidak goyah, tapi kesulitan dan ketulusan pendukung Jokowi yang tetap melaporkan Roky Gerung akan membuat Roky kejang-kejang. Karena bisa jadi Roky akan kena 2 hukuman, hukum sesuai konstitusi dan hukum adat dipotong seperti babi. Bagaimana menurut Anda?